Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga bersama saya Iriatun Trikorini pada hari ini Rabu 11 Maret 2026. Untuk mengawali renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, supaya firman-Mu dapat kami mengerti, terlebih kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 tertulis demikian. Dan pada hari-hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Renungan pagi ini dengan tema Stop Buang Sampah ke Sungai. Saudara-saudara, ada ungkapan bijak yang mengatakan sungai tidak hanya membawa air, tetapi membawa kehidupan. Tepatlah ungkapan ini jika menilik dari manfaat sungai. Sungai merupakan sumber kehidupan vital yang menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Irigasi, sarana transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan habitat keanekaragaman hayati. Sungai juga berfungsi sebagai penampung air hujan untuk pengendali banjir, sumber ekonomi misalnya perikanan dan wisata, serta mendukung keseimbangan ekosistem. Namun, bagaimana kondisi sungai di sekitar kita saat ini? Apakah masih menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari? Menurut Hanif Faisal Nurrafiq, Menteri Lingkungan Hidup, kondisi sungai-sungai di Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan sungai-sungai di Jakarta tidak ada yang layak digunakan manusia. Hampir setiap saat kita disodori berita-berita tentang sungai yang tercemar. Pencemaran sungai disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah ke sungai, bahkan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga, limbah industri, dan lain-lain, tanpa memikirkan dampak yang terjadi seperti menghambat jalannya air, merusak ekosistem sungai, menyebabkan banjir, memicu timbulnya berbagai penyakit, serta kualitas air sungai yang semakin menurun. Mungkin di antara kita tidak banyak yang tinggal di area sekitar sungai, sehingga merasa tidak perlu bertanggung jawab atas pencemaran sungai. Betulkah demikian? Kondisi sungai yang terjaga dengan baik adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa turut serta membersihkan sungai, memberikan edukasi tentang dampak pencemaran sungai, menyerukan kepada pihak yang berwenang agar menindak tegas bagi perorangan atau pelaku usaha yang membuang sampah atau limbah industri ke sungai, dan kampanye stop buang sampah ke sungai. Hal sederhana yang bisa kita lakukan antara lain memilah sampah sesuai jenisnya, menyetorkan sampah ke bank sampah terdekat, menggunakan jaring sampah di saluran air atau selokan agar tidak terbawa arus menuju sungai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sungai seringkali dipakai sebagai metafora kehidupan. Tuhan Yesus juga menggunakan metafora sungai-sungai dalam nas yang kita baca hari ini. Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 ini mencatat seruan Yesus pada puncak perayaan Pondok Daun.
yang mengundang siapapun yang haus secara rohani untuk datang dan percaya kepadanya sebagai sumber air hidup. Ayat ini menjanjikan bahwa dalam hati orang percaya akan mengalir sungai air hidup. Aliran sungai air hidup merujuk pada Roh Kudus yang akan diterima oleh orang percaya, memberikan kehidupan yang melimpah dan memampukan mereka menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Turut serta menjaga sungai agar tetap bersih dengan tidak membuang sampah ke sungai adalah tindakan kecil yang dapat membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan, menjadi berkat bagi kehidupan. Mari kita berkomitmen dan kampanyekan stop buang sampah ke sungai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa sebagai orang percaya kami dipanggil untuk menjadi berkat. Tolonglah kami untuk terus peduli terhadap lingkungan di sekitar kami, turut serta menjaga kebersihan sungai sebagai bagian dari kesaksian hidup yang turut serta memelihara alam ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, mari terus dukung gerakan peduli lingkungan dan stop buang sampah ke sungai.